insentif yang tadi Anda sampaikan, baik itu dari moneter atau fiskal, gebrakan apa yang Anda harapkan dilakukan oleh pemerintah di tahun ini? Ya, pertama siapapun nanti yang akan memerintah ya, kita tidak punya seruan khusus kepada para calon ya. Tapi satu ya, tentu jangan melakukan eh, tindakan-tindakan yang mengejutkan yang sama sekali perubahan drastis. Ya, tentu itu akan menyulitkan kegiatan usaha bagi siapapun ya. Ketika orang sudah melakukan investasi di suatu sektor tertentu, industri tertentu, kemudian terjadi perubahan drastis dari sisi regulasi, dari sisi macam-macam, itu tentu akan menimbulkan ketidakpastian. Ya. Itu yang pertama. Yang yang kedua, tadi seperti saya katakan, nanti fokusnya adalah kalau setahun ini itu memang peningkatan daya beli. Ya, demand, karena betapapun juga usaha apapun, kalau tidak ada demand, tidak ada pembeli, itu menjadi akan sulit usaha itu. Oleh karena itu peningkatan demand melalui peningkatan daya beli, ya khususnya daya beli dari masyarakat secara luas, itu menjadi harapan yang kita bisa realisasikan dalam waktu dekat ya kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah iklim investasi ya. Iklim investasi tentu karena investasi merupakan faktor yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi, maka investasi itu memang diperbaiki khususnya memberikan kepastian usaha bagi para investor. Kemudian adalah infrastruktur yang memadai gitu ya. Ini bukan hanya untuk investor asing, tetapi investor lokal domestik yang memang punya surplus untuk diinvestasikan itu juga menjadi penting. Nah, sektor-sektor seperti padat karya seperti properti ya, properti ini penting karena memang menyangkut banyak pihak dan tentu masyarakat kita juga memerlukan sarana untuk rumah, maka properti ini kiranya bisa menjadi sektor penghela bagi pertumbuhan sektor-sektor lain. Dan yang berikutnya ya, kalau tadi itu saya bicara banyak mengenai domestik, yang tidak kalah penting adalah terobosan global ya. Khususnya bagaimana meningkatkan ekspor kita, karena ekspor ini kan bagian penting ya. Ekspor banyak, kalau impornya bisa dikurangi maka selisihnya itu menjadi positif bagi ekonomi kita. Nah, ekspor ini memang memerlukan langkah-langkah khusus agar kita tidak terjebak pada pasar yang sifatnya tradisional ya, seperti Amerika, Jepang, Cina, Eropa. Itu adalah pasar-pasar yang sifatnya tradisional ya. Nah, kita perlu satu ya, kepada pasar-pasar tradisional itu melakukan pendalaman sehingga kemudian di pasar yang selama ini kita punya itu bisa lebih diintensifkan sehingga volume maupun frekuensi transaksinya itu jauh lebih baik ya. Nah, di sana ada sejumlah perjanjian-perjanjian misalnya dengan EU, dengan India ya, mengenai perdagangan itu segera diselesaikan ya. Misalnya ada EU SEPA, ada SEPA, perjanjian-perjanjian ini segera difinalisasi. Kemudian kita juga mesti menggali pasar-pasar di luar itu, ya. Misalnya di Afrika itu juga masih memungkinkan ya. Kemudian pasar di Amerika Latin, Amerika Selatan, ya, seperti Brasil, Argentina, Meksiko, negara-negara di Paraguay sana itu kan kita belum tersentuh ya. Padahal kita tahu kita juga banyak impor dari Brasil ya. Kemudian juga dari Amerika Utara, Kanada sana banyak kita impor gede. Sementara kita ekspor ke sana itu masih terbatas. Sehingga memang diperlukan upaya-upaya khusus untuk menggali inovasi baru, perluasan pasar yang tidak tradisional selama ini. Ini mengharapkan agar kemudian para dubes-dubes kita, para atas perdagangan di negara-negara itu bisa lebih diaktifkan ya. Dan kita juga berharap agar pemerintah itu membantu mempromosikan komoditi kita, barang-barang kita, brand-brand kita di
pasar-pasar baru itu ya, dengan harapan dengan kita memiliki diversifikasi pasar dan tentu saja diversifikasi produk. Jadi pasarnya jangan itu-itu saja, barang yang dijual juga jangan yang itu-itu saja. Ini ada diversifikasi yang tentu implikasinya adalah perbaikan teknologi dari sisi produksi. Nah, perbaikan teknologi juga bagian yang penting yang memerlukan bimbingan dari pemerintah. Nah, itu saya kira beberapa hal yang kita harapkan ya untuk ke depan ya. Dengan demikian mudah-mudahan tahun 2024 tidak sesuram sebagaimana yang diprediksikan banyak orang. Baik, lalu bagaimana dengan kestabilan nilai tukar rupiah? Kita lihat hari ini rupiah menyentuh 15.600. Apakah Anda melihat ini juga menjadi salah satu ancaman untuk kegiatan usaha, khususnya untuk kegiatan ekspor? Ya, saya kira di angka 15.500 itu sudah berlangsung cukup lama ya, dari tahun lalu ya. Sampai sekarang ya berputar-putar ya di sekitar 15.300, 200 sampai 15.300 gitu. Sebenarnya yang kita harapkan itu adalah angka yang stabil ya, supaya kemudian pelaku itu bisa membuat prediksi secara tepat ya. Kalau angkanya ginjal-ginjal begitu kan kita susah untuk melakukan prediksi. Jadi kalau saya itu bisa stabil pada suatu angka tertentu yang mudah diprediksi. Angka nilai tukar yang terlalu tinggi, dolar yang terlalu tinggi tentu bagi teman-teman yang punya pinjaman dolar itu memberatkan ya. Nah, tapi bagi mereka yang orientasinya ekspor tentu dolar yang tinggi bisa positif buat mereka. Nah, ini satu hal yang aspek positif negatifnya. Dan yang terpenting juga jangan juga terlalu kita tergantung dari dolar ya. Beberapa langkah untuk menggunakan currency rupiah dan currency di partner dagang kita itu kan sudah banyak diupayakan pada tahun-tahun lalu ya. Tentu ini bagian yang jangan kita berhenti untuk mengupayakan itu. Kita berharap untuk tahun-tahun ini dan tahun-tahun ke depan kita bisa secara gradual mengarah ke sana, sehingga kemudian ketergantungan kita kepada dolar itu tidak terlalu tinggi ya. Kalau dolarnya bergerak ya kita menjadi kelimpungan itu karena tingkat ketergantungannya yang tinggi kepada dolar itu.